Kembalinya Raja Serigala. Bab 701 Pertemuan Pribadi. Setelah Dr. Hill pergi, semua orang di keluarga Qin mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chen Fan, dan bahkan Wu Su ingin berlutut untuk berterima kasih kepada Chen Fan. Untungnya, Chen Fan bereaksi tepat waktu dan menghentikan perilaku Wu Su. Setelah semua hal ini, pendapat Qin Gaolan tentang Chen Fan berubah drastis, dan dia tahu bahwa pria ini tidak bisa dianggap enteng. Qin Qingyu menghampiri Chen Fan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sama-sama. Hubungan antara kamu dan aku hanyalah hubungan yang menarik. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan memberi saya hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar." Qin Qingyu tercengang. Ia berusaha menonjolkan wajahnya yang hangat, tetapi tanpa diduga ia malah menonjolkan wajahnya pada pantat orang lain yang dingin. Dia menertawakan dirinya sendiri dalam hati dan berkata, "Apakah aku, Qin Qingyu, seburuk itu sampai-sampai kamu tidak mau menatapku langsung ke mataku?" Qin Qingyu merasa patah semangat. Menghadapi ketidakpedulian Chen Fan, dia merasa sangat sedih. Pada saat ini, Qin Gaolan mendengar kata-kata Chen Fan dan segera berdiri. "Apa? Qin Qingyu, kamu ingin memberikan hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar kepada Chen Fan?" Qin Gaolan menatap Qin Qingyu dengan tak percaya. Qin Qingyu mengangguk dan menjawab, "Chen Fan telah menyelamatkan nyawa ayahku. Sebelumnya, aku berjanji kepadanya bahwa selama dia dapat menyelamatkan nyawa ayahku, aku akan memberikan Chen Fan hak untuk menjadi tuan rumah konferensi 7 klan besar." Ledakan. Perkataan ini dibenarkan oleh Qin Qingyu, menyebabkan gelombang keterkejutan yang besar di hati semua orang di keluarga Qin. Chen Fan ini bukan anggota keluarga Qin kita, jadi bagaimana dia bisa memimpin pertemuan 7 keluarga terkemuka? Bukankah ini kacau? Qin Gaolan berkata dengan penuh semangat, "Qin Qingyu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kau harus tahu betapa pentingnya pertemuan 7 keluarga besar ini bagi keluarga Qin kita. Jika terjadi kesalahan, kemungkinan besar seluruh keluarga Qin akan tamat. Selain itu, ini juga kemungkinan besar menjadi kesempatan bagi keluarga Qin untuk bangkit kembali. Peluang dan tantangan hadir berdampingan. Anda membiarkan orang luar memimpin pertemuan 7 keluarga besar. Bukankah ini jelas merugikan diri sendiri dan membuat 6 keluarga lainnya menertawakan kita?" Wu Su juga berdiri dan berkata, "Tuan Chen, meskipun Anda menyelamatkan Feng Hua dan kami sangat berterima kasih kepada Anda, kami benar-benar tidak dapat membiarkan Anda memimpin pertemuan 7 keluarga terkemuka. Masalah ini sangat rumit, dan keluarga Qin memiliki rencana mereka sendiri. Meskipun keluarga Qin saya tidak kaya, kami memiliki semua yang kami butuhkan. Saya berharap Tuan Chen dapat mengganti hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar dengan sesuatu yang lain. Keluarga Qin saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Chen mengumpulkan emas, perak, dan perhiasan." Namun, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah memutuskan tentang masalah ini. Selain hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar, saya tidak menginginkan apapun lagi." Semua orang di keluarga Qin saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Fan, orang luar, begitu gigih menuntut hak untuk menjadi tuan rumah pembicaraan di antara 7 keluarga terkemuka. Qin Qingyu menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku sudah memutuskan masalah ini. Hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka akan diberikan kepada Chen Fan." Sesaat keluarga Qin mulai berdiskusi lagi. Qin Gaolan adalah yang paling bersemangat. Dia bahkan berkata di depan Qin Qingyu dan para petinggi keluarga Qin. Qin Qingyu secara terbuka mengabaikan kepentingan keluarga Qin dan menyerahkan hak untuk menyelenggarakan pertemuan 7 keluarga terkemuka kepada orang luar. Ini adalah tindakan mengkhianati keluarga sendiri dan menghancurkan keluarga. Sekarang, saya telah memutuskan untuk menghapuskan posisi Qin Qingyu sebagai kepala keluarga. Tanpa diduga, kata-kata Qin Gaolan mendorong Qin Qingyu ke garis depan. Beberapa anggota senior keluarga Qin menganggap pendekatan Qin Gaolan bagus. Menghadapi tekanan yang luar biasa, wajah Qin Qingyu penuh dengan keluhan. Sekarang, 5 dari 7 keluarga terkemuka telah membentuk aliansi dan siap berurusan dengan keluarga Qin. Untung saja Chen Fan yang memimpin pertemuan 7 keluarga terkemuka. Mungkin keajaiban akan terjadi, karena Chen Fan adalah keajaiban. Apapun yang dilakukannya tampaknya tidak dapat diubah lagi dan tampaknya telah mencapai titik puncaknya, tetapi ia selalu dapat menemukan jalan keluar. Ini Chen Fan, pria yang penuh semangat. Jika dia benar-benar diizinkan untuk memimpin pertemuan 7 keluarga terkemuka, itu mungkin membawa manfaat yang berbeda bagi keluarga Qin. Pada saat yang sama, sejauh menyangkut situasi saat ini adalah cara yang paling efektif. Namun, Qin Gaolan dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya dan tetap melakukannya. Semuanya, diamlah. Pada saat ini, sebuah suara lemah terdengar. Qin Qingyu berjalan ke arah Qin Feng Hua terlebih dahulu, karena orang yang berbicara adalah Qin Feng Hua. Mengikuti dari belakang, Wu Su dan Qin Gaolan juga datang.
Melihat Qin Feng Hua bisa bersuara, mereka pun merasa sangat gembira dalam hati. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Qin Feng Hua dalam setengah bulan. Itu juga menunjukkan bahwa penyakit Qin Feng Hua akan segera disembuhkan. Ayah, apakah ayah butuh sesuatu? Qin Qingyu menyapa dengan tergesa-gesa. Qin Feng Hua menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah posisi Chen Fan, lalu berkata, kalian semua keluar saja, dan tinggalkan Chen sendiri. Semua orang tercengang. Kepala keluarga Qin benar-benar ingin membiarkan mereka semua keluar dan hanya menyisakan Chen Fan. Qin Qingyu tertegun sejenak, lalu berjalan keluar terlebih dahulu. Lalu Wusu juga keluar. Qin Gaolan hendak berbicara, tetapi Qin Feng Hua berteriak dengan marah, keluar. Pada saat itu, semua anggota keluarga Qin keluar dan menutup pintu, hanya menyisakan Qin Feng Hua dan Chen Fan di dalam ruangan. Anak muda Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Qin Feng Hua hendak berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Chen Fan. Tuan Qin, sama-sama. Chen Fan bergegas mendekat dan memberi isyarat kepada Qin Feng Hua untuk berbaring. Meskipun kelabang dan racunnya telah dipaksa keluar, tubuh Qin Feng Hua masih sangat lemah. Qin Feng Hua mengangguk, lalu bersandar di ranjang, mengamati Chen Fan dari atas ke bawah, dan bertanya, Tuan Qin dan saya punya perjanjian, selama Tuan Chen menyembuhkan penyakit saya akan memberikan Anda hak untuk memimpin keluarga Qin. Chen Fan mengangguk dengan jujur. Ini adalah kesepakatan dan dia tidak perlu malu tentang apapun. Qin Feng Hua mengangguk lagi dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berkata, tetapi Anda bukan anggota keluarga Qin saya. Bagaimana Anda bisa menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar atas nama keluarga Qin? Chen Fan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Katanya, siapakah yang menetapkan bahwa 7 keluarga besar harus bertemu dengan salah seorang di antara mereka? Selama tinjumu cukup kuat, apa bedanya jika kamu bukan berasal dari salah satu dari 7 keluarga besar? Qin Feng Hua tercengang. Dia tidak pernah menyangka Chen Fan akan menjawab seperti ini. Ya, siapakah yang menetapkan bahwa tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka itu haruslah seseorang dari 7 keluarga terkemuka itu? Selama Anda memiliki kepalan tangan yang cukup besar, Anda berhak berbicara. Jadi, anak muda Chen merasa tinjunya sangat besar. Qin Feng Hua bertanya. Bab 702 jadilah asistennya. Chen Fan tersenyum, dan Qin Feng Hua juga tertawa. Setelah tertawa, Qin Feng Hua menatap Chen Fan dan berkata dengan serius, baiklah, aku bisa memberimu hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka. Hanya. Qin Feng Hua tiba-tiba tertegun, lalu berkata, meskipun aku sedang sakit di tempat tidur selama periode ini, aku mendengar percakapan Qingyu. Di antara 7 keluarga besar, 5 di antaranya telah bersatu. Dengan kemampuanmu, aku rasa kau seharusnya tahu hal ini. Tapi aku penasaran. Kau jelas tahu bahwa posisi tuan rumah penuh dengan bahaya. Tapi kenapa kau masih ingin memperjuangkannya? Tentu saja, kau tidak perlu memberitahuku alasannya. Yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa memperoleh kekuatan untuk menjadi tuan rumah tidak serta-merta berarti kau bisa mendapatkan keuntungan dalam pertemuan 7 keluarga besar, atau mencapai apa yang ingin kau capai. Apa maksudmu? Chen Fan memandang Qin Feng Hua. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Feng Hua pastinya tidak menimbulkan rasa takut. Jelas, pasti ada sesuatu yang tidak diketahui setelah pertemuan ini. Qin Feng Hua melanjutkan, apakah Anda tahu alasan pertemuan 7 keluarga besar? Untuk bersaing demi kepentingan kota perdagangan. Jawab Chen Fan. Dia telah mendengar hal ini dari keluarga Hua sejak lama. Ya, ini tentang bersaing demi kepentingan kota komersial pusat ibu kota provinsi. Qin Feng Hua mengangguk. Di ibu kota provinsi, ada 3 keluarga besar dan 7 keluarga terkemuka. Ketiga keluarga besar itu hampir memonopoli semua industri di ibu kota provinsi. Keluarga-keluarga lain tidak punya peluang untuk berkembang. Bahkan tidak akan ada keluarga besar keempat karena ketiga keluarga besar itu tidak mengizinkannya. Pada saat yang sama, struktur ibu kota provinsi telah lama dimonopoli oleh ketiga keluarga besar itu, jadi mustahil untuk berkembang. Dan 3 keluarga besar akan berinisiatif memberikan sebagian aset mereka kepada 7 keluarga besar setiap tahun. Jika 7 keluarga besar ingin mendapatkan manfaat ini, mereka harus memperjuangkannya. Besarnya manfaat juga terkait dengan kemakmuran sebuah keluarga. Pemuda itu ingin mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka dari keluarga Qin. Kalau tidak salah, itu juga terkait dengan 5 keluarga besar, kan? Jika pemuda itu benar-benar ingin berurusan dengan mereka, satu-satunya hal yang dapat menghancurkan mereka adalah kepentingan mereka sendiri, yaitu kepentingan kota komersial pusat ibu kota provinsi. Jika pemuda itu berhasil menjadi tuan rumah pembicaraan 7 keluarga terkemuka dan mendistribusikan pusat kota komersial di ibu kota provinsi, dia akan mampu menghadapi 5 keluarga besar seperti ikan di air, dan dia juga akan memiliki pegangan yang kuat pada titik lemah 5 keluarga besar itu. Qin Feng Hua berkata perlahan. Hak distribusi pusat perdagangan ibu kota provinsi.
Chen Fan tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Qin Fenghua melanjutkan, kota komersial pusat ibu kota provinsi dibuka untuk 7 keluarga terkemuka oleh keluarga Qiao. Jika Anda ingin memperoleh hak untuk mendistribusikannya, Anda harus mendapatkan persetujuan dari keluarga Qiao. Keluarga Qiao. Chen Fan mengerutkan kening. Dia secara alami mengenal keluarga ini, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi dan juga keluarga ayah baptis He Weilong. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Qiao, dia memukul anak baptis Tuan Qiao. Benar sekali. Qin Fenghua mengangguk dan berkata, pemuda itu memiliki keterampilan medis yang baik. Jika dia dapat menyembuhkan penyakit Tuan Qiao, dia mungkin bisa mendapatkan hak distribusi. Chen Fan terkejut dan bertanya, penyakit apa yang diderita Tuan Qiao? Otot-otot di kaki kananku telah mengalami atrofi, menyebabkan aku tidak dapat berdiri. Qin Fenghua menjawab. Chen Fan tertegun sejenak, lalu mengangguk tanpa mengungkapkan keputusannya. Qin Fenghua tidak sengaja bertanya pada Chen Fan tentang keputusan selanjutnya, apakah akan menyelamatkan Pak Tua Qin atau tidak, dia hanya mengangguk. Setelah itu, dia memanggil semua orang di keluarga Qin dan mengumumkan keputusannya kepada mereka. Setelah mendengar kata-kata Qin Fenghua, semua orang di keluarga Qin tercengang sejenak. Mereka sangat terkejut dan mengatakan bahwa hal itu sangat sulit diterima. Qin Gaolan adalah orang pertama yang melompat keluar dan berkata, Fenghua, apakah kamu gila? Apakah kamu akan memberikan hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka dari keluarga Qin kepada Chen Fan? Saya tidak menerimanya, saya tidak setuju dengannya, saya tidak mengizinkannya. Keluarga Qin telah menunggu selama 7 tahun untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar. Sekarang Anda ingin memberikan hak tuan rumah kepada Chen Fan, dan dia adalah orang luar. Bagaimana saya bisa menerimanya? Keluarga Qin ingin mendapatkan keuntungan dari pertemuan ini. Jika tidak, mereka harus menunggu 7 tahun lagi. Keluarga Qin tidak mampu menunggu selama 7 tahun. Keluarga Qin telah ditekan oleh keluarga lain dan hampir kehabisan napas. Setelah 7 tahun, saya khawatir keluarga Qin akan keluar dari daftar 7 keluarga besar. Saya harap Anda mengutamakan kepentingan keluarga. Memang benar Chen Fan telah menyelamatkan Anda, tetapi menyelamatkan Anda adalah satu hal, dan hak untuk memimpin keluarga Qin adalah hal lain. Kata Qin Gaolan. Semua orang di keluarga Qin juga mulai membujuk mereka. Tapi Qin Fenghua membuat keputusan akhir. Dia berkata, saya sudah membuat keputusan tentang masalah ini. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Fenghua. Qin Gaolan berteriak tidak puas. Tidak seorang pun dibolehkan berdiskusi. Kata Qin Fenghua. Ini. Aduh. Semua orang tidak punya pilihan selain mendesah. Pada saat yang sama, Qin Fenghua menelepon Qin Qingyu dan berkata kepadanya, Qingyu, mulai hari ini, kamu akan mengikuti Chen Xiaohuo dan menjadi asistennya. Bantu Chen Xiaohuo menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka. Apa? Asisten? Keluarga Qin sama sekali tidak bisa menerimanya. Mereka pikir sudah cukup membiarkan Chen Fan mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka, tetapi mereka juga ingin Qin Qingyu menjadi asisten Chen Fan. Qin Qingyu adalah kepala baru keluarga Qin, dan memintanya untuk menjadi asisten Chen Fan akan memalukan dalam pertemuan 7 keluarga terkemuka, dan keluarga Qin benar-benar tidak mampu kehilangan muka seperti itu. Semua orang di keluarga Qin mulai membujuk Qin Fenghua untuk berpikir 2 kali. Chen Fan juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak membutuhkan asisten apapun. Pada saat ini, Qin Qingyu di sebelahnya tiba-tiba berkata, Oke, Qingyu mengerti. The Whispering Society akan memenuhi tugasnya dan membantu Tuan Chen dalam menyelenggarakan pertemuan 7 keluarga terkemuka. Qin Qingyu tahu bahwa jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengikuti Chen Fan saat ini, keluarga Qin bahkan tidak akan bisa makan daging. Bab 703 Mitra. Setelah meninggalkan rumah Qin, Chen Fan kembali ke villa. Xia Simo, Hei Gu, Xiao Wu, Xiao Liu, Wang Souxin, Wang Yiyu, Hua Chengqi, dan Pak Tua Hua semuanya ada di sana. Ketika melihat Chen Fan, Xia Simo tidak bisa lagi menahan air matanya dan menangis. Dia memeluk Chen Fan dengan erat dan mereka berdua berpelukan erat. Hei Gu, Xiao Wu, Xiao Liu dan yang lainnya juga menitikkan air mata. Mereka mengira Chen Fan tidak akan pernah keluar, tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia benar-benar keluar. Setelah Xia Simo memeluknya, mereka bertiga juga saling berpelukan. Segera, kelompok itu duduk dan makan malam. Semua orang memuji keterampilan memasak Xia Simo. Chen Fan juga mengangguk puas. Pada saat ini, dia bahkan hanya ingin tinggal di sini selamanya. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Makin tinggi statusnya, makin besar pula tanggung jawab dan kewajibannya. Terlebih lagi, kemunculan Kunlun Jade membuatnya merasa semakin gelisah, mungkin sebuah bencana sedang mendekat diam-diam. Dia tidak bisa berhenti, tidak diizinkan untuk berhenti.
Setelah makan malam, Hua Chengqi, Patua Hua, Wang Souxin, dan Wang Yiyu duduk mengelilingi Chen Fan. Hua Chengqi adalah orang pertama yang berbicara. Dia berkata, "Tuan Chen, apakah Anda tahu mengapa Anda bisa keluar?" Chen Fan mengangguk dan berkata, "Keluarga Qi merasa tidak enak jika aku mati di bawah sanksi hukum, jadi mereka ingin membebaskanku dan kemudian membunuhmu." Mereka berempat tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan menyatakan tujuan keluarga Qi secara langsung. Wang Souxin juga menganggapnya luar biasa. Dia berkata, "Selain itu, di antara 7 keluarga besar di ibu kota provinsi, 5 keluarga telah bersatu dan siap untuk berurusan dengan Anda." Chen Fan tersenyum tipis, tanpa banyak ekspresi. Patua Hua di sebelahnya juga tertawa. Keluarga Qi dan 5 keluarga besar hanya mencari kematian. Siapa Chen Fan? Raja Serigala dari Istana Raja Serigala adalah eksistensi yang berani menantang Sura secara langsung. Bagaimana dia bisa menganggap serius keluarga Qi dan 5 keluarga besar? Dia berkata, "Anak muda Chen, majulah dengan berani. Keluarga Huaku akan menemanimu." Perkataan tiba-tiba Tuan Hua mengejutkan Hua Chengqi dan Wang Souxin. Itu adalah keluarga Qi dan 5 keluarga besar, dan Tuan Hua benar-benar mendukung mereka dengan sangat tegas. Ini tidak dapat dipercaya. Wang Yiyu juga berkata, "Tuan Chen, keluarga Wang bersedia melayani Tuan Chen setiap saat." Kata-kata Wang Yiyu yang tiba-tiba membuat Wang Souxin tercengang. Wanita ini terlalu impulsif. Namun, dia berubah pikiran dan menyadari bahwa jika dia tidak bertindak impulsif saat ini, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk makan daging. Lagi pula, Tuan Hua punya alasan sendiri mengapa dia sangat mendukung Chen Fan. Jika dia tidak mengungkapkan pendapatnya saat ini, keluarga Wang mungkin kehilangan kesempatan. "Ya, Tuan Chen, keluarga Wang kami selalu siap." Wang Souxin juga berkata. Chen Fan mengangguk sedikit. Dia tentu saja mengingat persahabatan antara kedua keluarga itu. Kemudian, Wang Yiyu berdiri dan berkata, "Tuan Chen, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Tuan Chen." Chen Fan menatapku, "Wang Yiyu." Wang Yiyu mampu berbicara mewakili Xia Simo di saat-saat kritis, dan di saat yang sama mendukung Xia Simo di banyak tempat, dan bahkan banyak membantu dirinya sendiri. Dia sangat menyukai Wang Yiyu. Dia berkata, "Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu semampu saya." Wang Yiyu berkata, "Saya ingin meminta Tuan Chen untuk meminta Nona Xia Simo menerima saya sebagai muridnya, atau asistennya." Perilisan Dian Yang dan Fan Yi membuat Wang Yiyu benar-benar terkesan dengan kemampuan desain Xia Simo. Meskipun dia biasanya ceroboh, dia mencintai desain mode dari lubuk hatinya, jadi dia berharap untuk belajar sesuatu dari Xia Simo. Menjadi seorang murid, Chen Fan tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa permintaan bantuan Wang Yiyu adalah untuk menjadi murid. Dia berkata, "Jika kamu ingin menjadi muridku, aku khawatir kamu harus bertanya padanya." Pada saat ini, Xia Simo datang ke Wang Yiyu, menarik Wang Yiyu dan berkata, "Tidak perlu menjadi muridku. Kamu adalah putri tertua dari keluarga Wang. Aku tidak berani membiarkanmu menjadi asistenku." Wajah Wang Yiyu menjadi pucat. Dari nada bicara Xia Simo, dia tahu bahwa tidak hanya tidak ada harapan baginya untuk menjadi muridnya, tetapi juga tidak ada harapan baginya untuk menjadi asistennya. "Kakak Simo, aku sangat menyukai desain busana dan aku ingin sekali belajar desain busana darimu. Tolong jangan tolak aku." Wang Yiyu begitu cemas hingga dia hampir berlutut. Wang Souxin di sebelahnya juga berkata, "Nona Xia, saya harap Anda tidak menolak." Meskipun Yiyu memiliki temperamen kekanak-kanakan, dia sangat santai dan bertanggung jawab dalam berurusan dengan orang lain. Dia sangat menyukai desain busana dan sangat terpesona olehnya. "Saya harap Nona Xia dapat mengizinkan Yiyu belajar desain mode bersamamu." Xia Simo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Wang Yiyu dan Wang Souxin telah salah paham terhadap maksudnya. Dia berkata, "Tuan Wang, bukan itu maksudku. Saya menyadari bakat dan kemampuan Yiyu, tetapi saya tidak akan menerima Yiyu sebagai murid atau asisten saya. Karena kita adalah sahabat, saudara, dan kita memiliki persahabatan yang paling kuat. Saya bersedia menjadi mitra Yiyu, dan kita dapat maju dan belajar bersama." Xia Simo berkata dengan serius bahwa dia tidak suka memperlakukan teman-temannya dengan sikap superior, dan karena mereka adalah teman yang jujur satu sama lain dan tidak membutuhkan hubungan guru-murid atau hubungan tempat kerja untuk mempertahankannya. Dia meraih tangan Wang Yiyu dan berkata, "Yiyu, apakah kamu bersedia menjadi pasanganku?" Wang Yiyu merasa tersanjung. Dia buru-buru berkata, "Ya, tentu saja saya bersedia. Saya sangat bersedia." Dia menatap Xia Simo dengan tatapan kosong. Pada saat ini, dia merasa dihargai dan merasakan persahabatan sejati, dan persahabatan ini diberikan oleh orang di depannya yang benar-benar memperlakukannya sebagai teman. Jika dia kehilangan sahabat sejati, itu seperti kehilangan ratusan juta, jadi tentu saja dia tidak akan kehilangannya.
Melihat Wang Yiyu setuju, Xia Simo juga sangat senang. Setiap perancang busana hebat yang bekerja sendiri akan berakhir di jalan buntu, tetapi jika ia memiliki tim sendiri, ia akan maju. Wang Yiyu memiliki bakat desainnya sendiri, dan dia membutuhkan seseorang seperti ini. Kemudian, Xia Simo memegang tangan Wang Yiyu dan berkata, namun, kamu mungkin perlu pergi ke kota Sanjiang bersamaku. Bab 704 Perpisahan. Tentu saja, aku dengan senang hati akan pergi. Jawab Wang Yiyu. Karena saya sudah menjadi mitra Xia Simo, sudah menjadi hal yang biasa untuk pergi ke kota Sanjiang. Xia Simo sangat tenang. Dia berkata, maksudku, pergilah sekarang juga. Ah! Wang Yiyu tertegun. Chen Fan di sampingnya juga tercengang. Dia berkata, apakah kamu terburu-buru? Xia Simo menatap Chen Fan, lalu mengangguk dan berkata, ya. Saya baru saja menerima telepon dari ayah saya. Pembangunan Teluk Dongjiao telah berhasil. Meskipun belum selesai, apa yang telah dilakukan ayah saya telah diakui oleh keluarga Xia. Orang yang bertanggung jawab atas cabang utama keluarga Xia akan datang ke kota Sanjiang secara langsung dan akan tiba besok pagi. Saya harus kembali. Nada bicara ayah di telepon tadi sangat serius, mengharuskan dia dan Chen Fan untuk kembali, tetapi Xia Simo secara alami mendengar percakapan antara kakek Hua dan Chen Fan, dan secara alami mengerti bahwa Chen Fan punya pengaturan lain. Dia berdiskusi dengan ayahnya dan memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Mendengar ini, kakek Hua, Hua Chengqi, Wang Souxin dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal satu demi satu, memberi Chen Fan dan Xia Simo ruang yang sepenuhnya. Wang Yiyu memberikan nomor teleponnya kepada Xia Simo dan berkata, Kakak Simo, ini nomor teleponku. Aku akan kembali untuk berkemas sekarang, lalu aku akan meneleponmu untuk bertemu lagi. Jelas saja, Wang Yiyu menyetujui usulan Xia Simo. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hua Chengqi dan Patua Hua, hanya Chen Fan dan Xia Simo yang tersisa di ruangan itu. Keduanya terdiam dan tak satu pun berbicara. Pada saat ini, Xia Simo akhirnya berkata, apakah kamu akan pergi ke utara? Ya, kata Chen Fan tegas. Dia punya musuh di utara. Nyonya Han dan saudaranya memaksa orang tuanya untuk mati dan ingin membunuhnya. Suatu hari dia akan kembali ke keluarga Chen, membunuh Nyonya Han, dan membalaskan dendam atas kematian orang tuanya. Xia Simo menangis dan memeluk Chen Fan dengan erat. Dia berkata, meskipun aku tidak tahu cerita apa yang kau miliki di utara, tetapi dalam mimpiku, aku telah mendengarmu memanggil utara, keluarga Chen, Nyonya Han berkali-kali. Kamu bahkan mengepalkan tanganmu berkali-kali dan berteriak bahwa kamu ingin membunuh mereka. Aku tahu kamu pasti merasa sangat sedih dan sengsara saat itu. Kali ini, keluarga Xia mengirim seseorang untuk datang, dan kemungkinan besar kita akan berpisah untuk sementara waktu, tetapi aku tahu periode waktu ini tidak akan terlalu lama, dan kita pasti akan bertemu lagi di utara. Aku akan menunggumu di utara. Bibir merah Xia Simo menempel di mulut Chen Fan. Segera, keduanya berpisah, dan Chen Fan berkata, aku bisa. Xia Simo segera menutup mulut Chen Fan dan berkata, semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kamu adalah pria yang berdiri tegak dan berwibawa. Kamu memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan jalan yang harus ditempuh. Jangan berhenti untukku dan Xiao Xiao. Daripada menjaga kami, mengapa tidak mengangkat langit untuk kami? Dengan begitu, kami akan hidup bahagia di dunia ini. Chen Fan terdiam. Xia Simo melanjutkan, aku tahu bahwa di dunia ini, selain Sura, tidak ada orang lain yang dapat menyentuhmu, tetapi kamu harus selalu memperhatikan dan waspada terhadap orang-orang terdekatmu, atau orang-orang yang memberimu kekuasaan. Mereka dapat memberimu kekuasaan, tetapi mereka juga dapat membuatmu kehilangan segalanya. Bersikaplah fleksibel dan jangan terlalu agresif. Chen Fan mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Simo dan yang lainnya. Dia tahu bahwa perpisahan dengan Xia Simo ini berarti perpisahan yang sesungguhnya. Saya khawatir kita akan bertemu lagi di utara. Xia Simo pergi bersama Heigu, Xiao Wu, Xiao Liu dan lainnya. Setelah mereka pergi, sebuah suara datang dari dalam tubuh Chen Fan, istrimu cukup baik. Omong kosong, tentu saja istriku baik. Chen Fan memutar matanya dan membalas ke Kunlun Jade, karena potongan batu giok yang baru saja berbicara adalah yang mengeluarkan suara Kunlun Jade. Aku sedang berbicara tentang garis keturunan istrimu, dasar bodoh. Kata Kunlun Yu dengan tidak senang. Garis keturunan. Chen Fan tertegun, dan buru-buru mengejar Kunlun Yu dan bertanya, apa maksudmu? Apa maksudmu istriku memiliki garis keturunan yang baik? Apa yang kau bicarakan? Chen Fan bertanya tanpa henti, tetapi Kunlun Yu tidak pernah memberikan jawaban apapun kepada Chen Fan. Dasar bodoh, kau muncul lalu menghilang, apa kau hantu? Kunlun Jade masih tidak mengeluarkan suara. Sialan, dasar bodoh sekali kau, nenek moyangmu juga bodoh semua. Chen Fan mengumpat Kunlun Yu dalam hatinya. Kunlun Yu berbicara lagi dan berkata,
apakah kau pikir aku tidak bisa mendengarmu jika kau tidak mengutukku? Aku tahu semua pikiranmu. Sebaiknya jangan bicara omong kosong, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Kamu berani mengancamku. Chen Fan berkata dengan dingin. Lupakan saja, aku tidak ingin repot denganmu. Kunlun Yu berkata dengan tidak senang, tapi yang ingin aku katakan padamu adalah, jika kamu tidak bekerja lebih keras, kamu benar-benar tidak akan layak untuk istrimu di masa depan. Tidak layak untuk istriku. Chen Fan tidak dapat mempercayainya. Dia bertanya, apa maksudmu? Namun, Kunlun Jade terdiam lagi dan menghilang tanpa jejak. Chen Fan tidak bisa berkata apa-apa, tidak berdaya, tidak mampu. Setelah itu, dia terlalu malas untuk peduli pada Kunlun Jade. Lagi pula, benda ini bersifat misterius, maka wajar bila kata-kata yang diucapkannya bersifat misterius. Setelah si Asimo dan yang lainnya pergi, Chen Fan menerima telepon dari Qin Qingyu. Bos, kamu di mana? Qin Qingyu proaktif dan tampak sangat senang menjadi asisten Chen Fan. Chen Fan menjawab, rumah. Qin Qingyu melanjutkan, aku akan menjemputmu. Apa? Tanya Chen Fan. Ada pesta koktail malam ini, dan tidak akan menyenangkan tanpamu. Kata Qin Qingyu. Membosankan sekali, aku tidak akan pergi. Chen Fan menolak dengan tegas. Nona Qiao, kembalilah. Jika Anda ingin mendapatkan hak distribusi pusat perdagangan ibu kota provinsi, Anda harus datang. Kata Qin Qingyu. Baiklah, jemput aku. Kata Chen Fan dan menutup telepon.